Ya, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan para staf asisten lainnya sedang belusukan untuk mencari pemain yang bermain di Liga 1. Stadion-stadion yang menjadi panua pertandingan sudah didatangi oleh sang pelatih timnas Indonesia. Namun apa yang terjadi ketika Patrick Kluivert dan Alex Pastoor melihat stadion JIS yang megah dan mewah ala Eropa? Betapa terkejutnya para pelatih timnas tersebut. Mereka bertanya, kenapa stadion ini tidak dijadikan sebagai kandang kita? Ini stadion besar, mewah, bahkan tidak ada area lintas larinya. Jadi antara penonton ke lapangan sangat dekat, dan ini bagus untuk membuat mental lawan ciut. Ya, Patrick Kluivert dan kawan-kawan terus melakukan belusukan guna mencari kerangka tim ulang untuk laga bulan Maret mendatang. Setelah mencopot STY dan menggantinya dengan Patrick Kluivert awal bulan lalu, nampaknya itu akan membuat perubahan yang sangat berbeda. Tidak hanya dari filosofi, segi taktikal permainan, tapi juga pemilihan pemain lokal juga tidak akan sama. Seperti apa yang dilakukan STY saat memanggil pemain di Liga 1. Dalam belusukannya di Liga 1, Patrick Kluivert menegaskan akan mencari pemain yang aktif bermain. Jika pemain itu kurang menit bermain, entah pemain Liga 1 ataupun pemain yang bermain di luar negeri, tetap tidak akan dipanggil jika kurang menit bermain. Ya, jika dibandingkan dengan STY, jelas prinsip pelatih asal Korea Selatan tersebut sangat berbeda. Jika pemain itu tidak dapat menit bermain di klubnya, tapi attitude-nya sangat bagus, maka STY akan tetap memanggilnya. Sebut saja dulu, seperti Pratama Arhan yang jadi camat di Suwon FC. Kemudian Nathan Joaon jadi camat juga di Swansea City. Namun mereka selalu dipanggil oleh STY. Bahkan netizen Indonesia sampai menyebut Pratama Arhan adalah anak emas Sintayong karena tidak pernah absen dipanggil timnas. Ya, mereka saat itu selalu jadi pilihan utama STY, dan bahkan Liano Reinder harus kalah bersaing dengan Pratama Arhan. Saat itu kita tahu sendirilah bahwa Liano Reinder adalah pemain Tridivise yang tentu sudah bisa dikatakan jauh lebih baik daripada Liga 1, bahkan lebih baik dari liga-liga di Asia. Liano sendiri juga sering menjadi starting line up di klubnya bersama Pek Zwolle. Namun Coach Shin mengatakan Liano belum bisa bersaing dengan pemain yang lain. Hal itulah yang membuat Liano sering dicoret dari skuad timnas Indonesia. Ya, namun di balik itu, Pratama Arhan juga tampil bagus sekarang. Semenjak hijrah ke Liga Thailand bersama Bangkok United, kini Pratama Arhan selalu masuk starting line up Bangkok United. Baru-baru ini saja, Arhan bermain full 90 menit. Arhan juga menciptakan assist melalui lemparan roketnya saat melawan klub Rayong. Melihat rating pemain juga, Pratama Arhan mendapatkan rating hijau. Jelas dengan ini, persaingan Arhan dan Liano akan sedikit ketat. Entah siapa yang akan dipilih oleh Kluivert dan Alex Pastoor. Apakah Liano akan dicoret atau Pratama Arhan yang akan dicoret? Ya, di balik itu, yang menarik tentu tentang pujian berkelas Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terhadap stadion yang akan digunakan untuk laga Persija versus Persib Bandung, di mana Persija akan bertindak sebagai tim tuan rumah. Tim ibu kota Jakarta ini akan menjamu Persib di Stadion JIS tanggal 16 Februari nanti. Para staf kepelatihan yang akan datang langsung ke laga tersebut jelas merasa takjub dengan stadion tersebut, karena stadion ini adalah stadion termewah dan termegah di ASEAN. Apalagi dengan sistem atapnya yang buka tutup, seperti macam stadion di Eropa sana. Kluivert dan Alex Pastoor pun membayangkan, jika stadion JIS jadi kandang timnas Indonesia, betapa merindingnya melihat 82.000 fans Indonesia bergemuruh yang menghadap langsung ke lapangan. Ya,
Di balik itu, Alec Pastur yang saat ini sedang belusukan di Liga 1 masih merahasiakan siapa pemain Liga 1 yang akan dipanggilnya. Namun, Alec Pastur yang sebagai juru taktik mengutarakan, dia dan para staf lainnya mencari pemain yang cocok dengan taktik dan permainan mereka. Taktik ala Alec Pastur sendiri adalah taktik yang berfokus pada penguasaan bola di area kotak penalti lawan. Taktik ini juga menekankan pada transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dalam kepelatihannya, Pastur menerapkan pressing yang ketat untuk merebut bola secepat mungkin. Maka dari itu pemain Indonesia harus punya napas kuda. Karena di era Alec Pastur, pemain Indonesia harus mampu banyak bergerak karena harus melakukan pressing terus kepada lawannya. Kemudian ketika mendapat bola dari lawan, para pemain Indonesia akan bergerak secara bersamaan untuk menyerang. Dan kembali lagi bertahan secara bersamaan. Tahukah kalian, datangnya Patrick Kluivert bukan hanya untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia saja. Memang secara data yang ada, Patrick Kluivert sangat minim pengalaman jika dibandingkan dengan Alec Pastur di dunia kepelatihan. Namun kecerdasan Erick Thohir di sini bisa kelihatan. Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert karena dia adalah legenda sepak bola Belanda. Kluivert di sisi lain ditugaskan untuk merayu semua pemain keturunan Grade A yang ada di Belanda. Dengan nama besarnya di Belanda, Kluivert akan meyakinkan pemain keturunan untuk cepat-cepat bergabung dengan dirinya di timnas. Bahkan tahukah kamu, jika Patrick Kluivert berhasil merayu semua pemain keturunan yang tidak dipanggil timnas Belanda, harga pasar skuad Indonesia bisa menyentuh 1 triliun loh. Emang iya? Mari kita kupas satu-satu. Oke, yang pertama kita bahas seorang Pascal Struijk. Pemain keturunan Indonesia ini memiliki harga pasar 278 miliar lebih. Yang kedua, ada pemain keturunan bernama Ian Maatsen. Ya, pemain ini selalu dikaitkan dengan Indonesia. Alasan itu karena Ian Maatsen sampai saat ini belum debut di timnas senior. Jelas ada peluang bagi Patrick Kluivert untuk merayu seorang Ian Maatsen. Harga pemain satu ini cukup fantastis, yaitu sekitar 556 miliar lebih. Kemudian yang ketiga ada pemain keturunan bernama Emil Audero. Harga Emil sendiri saat ini berada di angka 86 miliar. Kemudian yang keempat ada pemain keturunan bernama Mylian Manhoef. Pemain Stoke City ini memiliki harga sekitar 60 miliar lebih. Jika ditotalkan dari keempat pemain ini, total harga semuanya bisa mencapai sekitar 982 miliar. Sedangkan harga skuad timnas Indonesia saat ini berada di angka 547 miliar. Jelas jika digabungkan dengan keempat pemain tadi, maka harga skuad Indonesia akan mencapai 1 triliun lebih. Ini benar-benar harga yang sangat mengerikan, bukan? Tentu aura Piala Dunianya sangat kental terasa. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's so... Aquí recompensa el hasil untuk Indonesia.